sering ngobrol-ngobrol dengan para pengusaha, ya, Pak, gimana nih? Apa yang menjadi tantangan utama di bisnis Bapak? Dia bilang, iya coach, tantangan utama di bisnis saya itu adalah saya harus bagaimana caranya ngatur karyawan dan gimana caranya ngatur sistem di dalam bisnis saya. Karena semua saat ini saya harus turun dan saya harus terjun. Kayaknya semuanya otaknya ada di saya, semuanya ada di saya dan semua di saya. Jadi kalau saya nggak fokus kepada pekerjaan karyawan saya, mereka kerjanya susah. Jadi harus saya dorong-dorong, harus saya push dulu baru jalan. Gimana ya coach ya? Saya juga udah coba nih bagaimana caranya supaya saya bisa mengatur dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pengusaha, sering sekali di video saya sharing mengenai bagaimana caranya kita bisa mengatur tim, bagaimana caranya kita bisa mendelegasi tugas kita. Jadi yang paling penting kalau boleh saya highlight pada sesi video kali ini adalah kita harus pinter-pinter bagaimana caranya. Satu, ya, ada skill yang harus Anda kuasai sebagai seorang pengusaha sukses. Pertama adalah Anda harus jago, ya, harus ahli ataupun Anda punya skill untuk bagaimana caranya menginfluence mereka secara positif. Artinya saya bisa mengconvince, menginfluence, memberikan pengaruh yang positif kepada mereka. Kalau Anda sebagai leader tapi Anda tidak direspek oleh karyawan Anda, sulit. Ya, tidak direspek artinya gini, mereka mungkin di depan Anda ya oke, iya, tapi di belakangnya mereka nggak respect Anda. Basically mereka jalanin sesuai dengan apa yang mereka jalanin gitu loh. Ya, Anda udah kasih tugas, Anda kasih SOP, Anda kasih aturan, tapi mereka iya, tapi di belakang nggak jalan. Berarti Anda tidak punya satu atau belum punya satu skill yang artinya belum terlalu direspect oleh mereka. Nah, ini juga artinya bisa jadi mereka mungkin mereka oke, tapi mereka merasa wah oke lah, di lapangan nggak sama nih apa dengan apa yang Anda sampaikan. Itu satu. Jadi Anda harus bisa bagaimana cara mempengaruhi mereka secara positif. Ya, orang nggak mungkin bisa cuma sekali diomongin langsung jalan. Mungkin kita perlu kasih penjelasan, mesti kasih contoh, mesti kasih hal-hal yang membuat mereka lebih sadar. Ya, contohnya misalnya gimana? Contohnya kita ngomong misalnya, Pak, kamu mesti jalan tugas ini. Kamu tahu nggak dampak kalau kamu nggak jalan itu apa hasilnya? Kita mesti ngomong dari segi apa yang terjadi terburuk atau apa dampaknya kalau mereka tidak melakukan hal yang seperti itu. Ya, itu kita mesti bisa punya satu communication skill kepada bagaimana caranya supaya karyawan Anda bisa respect kepada Anda. Itu satu. Skill of influencing people, skill of bagaimana caranya kita memastikan mereka bisa kita pengaruhi secara positif. Ya, jadi communication skill Anda. Kesatu itu. Kedua, Anda juga harus punya skill public speaking. Harus punya skill public speaking. Artinya Anda kalau ngomong di depan mereka, di depan tim, Anda harus selalu confident, harus bisa bicara dengan nada, dengan gaya bahasa, dengan gesture yang memang mereka melihat, wow, this is the leader that I respect. Apalagi kalau Anda punya tim yang mereka merasa banyak I know-nya, atau banyak I know-nya, wow, udah tahu Pak, begini ya, udah kita dengerin aja si Bapak ngomong lah gitu kan. Padahal sebenarnya mereka punya banyak tahu. Nah, Anda harus punya satu leadership skill di mana mereka dengerin Anda, wah ini bener, this leader is very inspiring. Jadi Anda harus menguasai skill public speaking. Not only you speak to the team, but you have the ability to be leader yang betul-betul punya karisma. Nah, itu gimana caranya? Ya, of course, Anda harus punya cara, Anda harus punya satu kegiatan di mana Anda juga mereka lihat Anda juga bisa ngelakuin apa yang tugas-tugas yang mereka pikir Anda nggak lakuin. Contohnya, waktu saya pertama kali jadi seorang leader, sales saya nggak ada yang nge-respect saya. Basically sales saya bilang, si Bapak mah masih muda waktu itu, ya masih junior lah gitu kan. Dia cuma bicara, ayo jualan bagus gitu aja ya. Terus mereka nggak ada yang respect saya. Terus apa yang terjadi? Akhirnya apa? Setiap saya kasih aturan, mereka banyak alasan. Aduh Pak, susah Pak, ini lagi sepi Pak, customernya dan sebagainya, nggak ada yang mau beli lah segala macam. Ini kan kondisi lagi begini, susah segala macam. Akhirnya besok saya buktikan, saya masuk ke prospek-prospek, saya bicara, saya dengan confidence saya menawarkan produk yang saya bawa waktu itu, dan saya buktikan kepada sales saya, nih saya bisa jualan begini, bahkan produk yang sulit pun saya bisa jualan. Akhirnya mereka bilang, oh iya ya. Nah, dari situ kita akan kita akan mendapatkan kepercayaan diri, dan di situ Anda akan direspect sebagai seorang leader. Baru skill Anda bisa merasa, well, this is my skill that my team respect me. Dari situ mungkin apa yang Anda bicarakan mereka akan dengerin karena Anda bisa buktikan. Jadi not only talk the talk, tapi walk the talk. Nomor 2. Skill nomor 3, Anda harus jago membagi waktu. Harus jago bagi waktu. Maksudnya gimana? Ya artinya waktu-waktu yang Anda lakukan di dalam pekerjaan Anda, itu Anda bagi. Ya, di tips sebelumnya saya sudah bicara baginya 4. Ya, bagi apa? Urgent not important, atau penting tidak mendesak, penting dan mendesak, penting tidak mendesak,
tidak mendesak penting atau tidak penting tidak mendesak. Anda bagi waktu jadi 4 kategori. Lalu Anda pikirkan mana yang high skill dan mana yang low skill. Yang high skill Anda fokuskan, yang low skill Anda bisa delegasi. Coach, ngomong sih gampang, lakuinnya gimana? Ya Anda list dulu semua pekerjaan-pekerjaan yang menurut Anda itu high skill, Anda kerjain. Tapi menurut Anda low skill, Anda mulai bikin sistem, bikin SOP-nya, bikin tulisan, bikin aturannya, sehingga kerjanya kamu yang kerjain ya gitu loh. Sesimpel itu. Tapi Anda harus pikir, kalau nggak apa, waktu-waktu Anda, setiap hari Anda kerja sibuk, ya akhirnya Anda mengerjakan hal-hal yang belum tentu berbobot buat Anda. Padahal sebetulnya Anda sebagai seorang leader, seorang pemimpin, seorang kapten dari perusahaan Anda harusnya lakukan hal-hal yang lebih high skill. Planning, perencanaan, ya mungkin bikin satu strategi, brainstorming dengan bisnis coach Anda. Kalau Anda punya seorang bisnis coach atau punya mentor, Anda brainstorming, itu benar-benar high skill. Yang low skill, medium skill, Anda bisa delegasi. Coach, ngomong gampang, tim saya sudah saya suruh begitu, mereka nggak jalan. Berarti ada cara yang salah. Bisa jadi mungkin Anda merekrut orang yang salah. Ya harus cek, berarti mungkin ada kesalahan. Mungkin pada saat Anda rekrut orangnya, mungkin Anda ya waktu itu lagi desperado dalam tanda kutip, Anda merasa butuh, jadi cari siapa aja boleh deh. Nah, bisa jadi dari situ. Coach, apakah jaminan kalau saya dengan cara sistem rekrut yang berbeda, hasilnya akan berbeda? Memang tidak ada jaminan 100%, tapi minimal lebih baik nggak daripada cara rekrut desperado? Kita punya caranya. Bagaimana cara rekrut? Dengan cara grup coach, bukan grup coaching, kita sebutnya grup interview. Di situ kita akan cari orang-orang mana yang lebih tepat. Dan di situ kita akan melihat, men-screening lebih tajam. Memang tidak 100%, tapi jauh lebih baik daripada cara rekrut biasa. Dan saya sudah terapkan di klien saya. Dan terbukti, semua klien saya merasa, wow coach, tadinya saya pikir nggak ada yang mau ngelamar ke perusahaan saya loh. Perusahaan saya begini-begini aja. Ternyata begitu cara iklan yang benar, cara rekrut yang benar, banyak banget yang melamar. Dan dia pusing sortirnya gimana, kayaknya bagus semua. Tapi coach, kalau orang karyawan bagus semua kan gajinya mahal. Belum tentu. Ternyata orang datang ke perusahaan atau melamar ke perusahaan itu belum tentu motivasinya tentang uang. Begitu kita tanya dalam grup interview, motivasinya bisa jadi mereka ingin berkembang, ingin belajar sesuai dengan budaya, macam-macam. Jadi kita akan lihat orang-orang yang berbeda. Nah, kalau Anda punya bisnis, ya Anda mau nggak orang-orang yang lebih next level? Anda mau nggak orang-orang yang lebih berbeda masuk ke dalam bisnis Anda? Atau mau Anda orang-orang yang biasa-biasa aja? Kalau Anda orang yang biasa-biasa aja, apa yang terjadi dalam bisnis Anda? Makanya kita sebutnya bukan human resource, tapi human capital, human asset. Karena kalau Anda bisa mencari orang yang tepat, di posisi yang tepat, dan Anda punya sistem, dan Anda leadershipnya strong, orang itu bekerja benar-benar akan loyal, sangat proaktif, ya, dan mereka akan memikirkan perusahaan mungkin lebih besar daripada Anda, karena sense of belongnya tinggi. Apalagi Anda punya sistem yang keren. Bukan keren artinya sophisticated, kompleks, enggak. Keren artinya bisa dijalankan praktis dan fair untuk semua. Ya, ini perlu waktu Anda. This is high skill time. Nah, itu 3. Jadi pertama, kalau Anda pengen punya bisnis yang sukses, ya, itu tantangan pebisnis biasanya pengen punya bisnis sistem, cara ngatur tim, cara ngatur sistem. Anda coba fokus ke 3 itu. 1, your skill of influencing people with positive attitude Anda. Cara Anda bagaimana mempengaruhi orang secara positif, itu 1. Kedua, public speaking skill. Tentunya harus confident, gesturnya segala macam, gaya Anda berbicara, semua orang bisa respect Anda. Ketiga, your time management. Kalau Anda merasa di 3 poin ini Anda kurang, cepat-cepat belajar, cepat-cepat tanya, cepat-cepat cari tahu bagaimana caranya Anda bisa naikin skill itu. Karena the problem is not your business, the problem is your skill. If your skill is increase, that means your business also increase. If your skill is low, your business is low. It's not about the business problem, it's about your problem, it's about your skill problem. So, as a business coach, saya encourage Anda, if you think your skill is low, then maybe Anda pikir Anda skillnya mungkin kurang optimal. Cari-cari tahu gimana caranya. Mau belajar kayak, mau invest dengan coach atau gimana pun. This is untuk your business. Ingat, your business is your business. Anda adalah kapten di bisnis Anda. Ya, either you take action or you do nothing. Either you do something or you do nothing. It depends on you.